Oke, balik lagi bareng gua Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gua akan membahas senjata paling mematikan era Perang Dunia Kedua milik Uni Soviet. Buat lo yang sering nonton film-film Perang Dunia Kedua, lu kira Jerman doang yang memiliki senjata-senjata canggih dan juga senjata mematikan. Menurut gue itu salah, karena Uni Soviet pun memiliki senjata yang mematikan. Bahkan senjata ini ditiru Jerman, tapi Jerman itu nggak bisa niru senjata ini. Senjata ini bernama Katyusha. Katyusha merupakan peluncur roket dari Uni Soviet. Peluncur roket milik Uni Soviet dikenal sebagai salah satu senjata paling mematikan saat Perang Dunia Kedua. Jadi yang namanya Jerman punya tank Tiger, terus juga punya pembom tuh, jet pembom itu tuh udah nggak ngefek tuh kalau berhadapan dengan Katyusha. Bahkan tentara Jerman juga kocar-kacir loh kalau lihat peluncur roket milik Uni Soviet satu ini nih. Banyak yang melaporkan saat roket ini meluncur, prajurit Jerman itu sangat takut dengan hantaman Katyusha. Lu bayangin aja dah ketika Katyusha ini diluncurkan, prajurit Jerman yang tadinya siap siaga tuh kocar-kacir. Selain itu Katyusha pun memuntahkan serpihan-serpihan logam kayak macam paku, terus juga kawat. Jadi begitu diluncurin kayak roket kayak gitu kan, nah pas jatuh itu nggak hanya ledakan api juga yang keluar tuh. Di situ ada juga tuh serpihan baja-baja yang tajam kayak gitu, serpihan kayak paku. Mungkin udah didesain khusus sama pihak Soviet biar melukai orang yang kena hantaman Katyusha tersebut. Jadi bukan semburan api doang yang keluar tuh. Ngeri kan? Gimana sih sejarah Katyusha itu dibuat dan apa aja yang udah dicapai gitu kan, yang udah dicapai Uni Soviet berkat senjata Katyusha ini. Awalnya Katyusha ini diperkenalkan kepada pejabat-pejabat tinggi Uni Soviet sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua udah ada nih senjatanya. Karena desain yang tak mengesankan, yaitu senjata yang diletakkan pada truk, sambutannya dingin. Jadi pejabat tinggi Uni Soviet itu nggak ngomong iya atau nggak ngomong enggak juga. Karena desainnya yang aneh sih. Mungkin mereka juga masih mikir lah, ini perlu biaya yang gede nggak nih. Ketika itu Menteri Pertahanan Semyon Timoshenko, Menteri Pertahanan Uni Soviet, mengungkapkan kekesalan karena sulit mendapatkan persetujuan. Jadi Menteri Pertahanannya mah ini tuh udah setuju aja lah kayak gitu kalau gua logikan. Cuman pejabat tingginya lagi nih kayak presiden, terus juga bawahan-bawahannya tuh, penasehatnya, mereka itu belum ngomong setuju apa enggaknya. Jadi masih nyangkol lah kayak gitu. Akan tetapi setelah beberapa lama menggantung dalam segi keputusan maksud gua, pemimpin Uni Soviet pada saat itu yaitu Joseph Stalin memberi lampu hijau untuk memproduksi Katyusha sebelum pasukan Jerman itu menyeberangi perbatasan Uni Soviet. Jadi karena serangan Jerman makin brutal nih, makin cepat juga masuk ke Uni Soviet, si Joseph Stalin itu udah mengiyakan aja lah urusan misalkan biaya, terus desain ribet apa enggak segala macam, pokoknya belakangan, yang penting disetujui aja. Nama resmi Katyusha sebenarnya bukan Katyusha. Katyusha itu hanya julukan dari beberapa pihak yang akhirnya itu mendunia lah. Sebenarnya nama resmi Katyusha itu bernama BM-13. Senjata ini memiliki nama resmi BM-13. BM berarti mesin tempur dan 13 merujuk pada kaliber rudal yang digunakan. Jadi kaliber pelurunya itu 13. BM-13 atau Katyusha menjalani uji perdananya di bawah komando Kapten Ivan Flerov untuk pertempuran di kota Orska, yang ketika itu sudah didatangi pasukan Wehrmacht atau Angkatan Darat Jerman. Ada banyak pasukan dan amunisi yang dikerahkan dalam debut perdananya. Katyusha melampaui seluruh harapan para pemimpin militer Uni Soviet. Jadi di luar ekspektasi nih, kecanggihan dan juga kebrutalannya Katyusha itu. Peluncur roket Katyusha mampu membombardir dan meluluhlantahkan daerah itu dan dengan cepat meninggalkan lokasi. Jadi nggak kedeteksi nih, begitu diluncurin set, asap bekasnya tuh langsung hilang, nggak kayak tank baja tuh. Kalau tank baja kan begitu nembak, nah asapnya kan masih ada tuh, lama gitu loh baru hilang. Jadi si musuh ini bisa tahu kan kalau misalkan tank baja, misalkan ngumpet nih tank baja nih, nyerang musuh nembak. Nah habis itu kan ada bekas asapnya tuh terus lama. Jadi musuh itu bisa tahu kan, bisa ngedeteksi lah, wah di sini nih ada tank baja. Cuman Katyusha itu beda, begitu ditembakkan asapnya tuh hilang. Jadi nggak tahu di mana
asal tembakannya. Kepala Staf Umum Wehrmacht Franz Halder menuliskan kejadian ini dalam buku hariannya. Tuh, Jenderal Wehrmacht aja sampai nulisin kekagumannya, maksud gua. Dia mengungkapkan bahwa Rusia menggunakan senjata yang sampai sekarang tak dikenal. Hujan proyektil membakar stasiun kereta api Orsa. Semua pasukan dan perangkat keras militer, logam mencair dan tanah terbakar. Gila loh. Kalau misalkan ada tank baja nih, jadi meleleh gitu. Gara-gara Katyusha ini. Terus juga tanah-tanah di sekitarnya itu kebakar. Efek berdampak cepat dan menghancurkan terlihat gara-gara Katyusha ini. Terutama disebabkan oleh kapasitas tenaga Katyusha yang mampu menghasilkan beberapa ton ledakan hanya dalam beberapa detik dan mencakup area yang luas. Lu bayangin aja nih, udah cepat gitu kan, nggak kelihatan, gede lagi. Gimana gak serem coba? Kekuatan tembakan salvo atau tembakan serentak. Kekuatan tembakan serentak dari Katyusha nih. Misalkan ada 3 truk Katyusha nih diluncurin bareng tuh. Kalau ditembakin bareng diluncurin sebanding dengan 70 senjata artileri. Kan gila kan? Artileri berat yang digabungkan secara bersamaan. Jadi setara tuh sama tank 3 tuh. 3 tank yang ditembakin sekaligus bersamaan. Gila. Keunggulan lain, BM-13 bisa bergerak dan berpindah-pindah dengan cepat di antara titik-titik tembak sesuai keinginan user. Jadi kalau misalkan tank baja itu kan sekali nembak lama lagi jalannya, kan nembak lagi pindah lama lagi. Nah kalau Katyusha enggak, begitu nembak dia pindah lagi, kan dia dibawa pakai truk tuh. Jadi terserah usernya dong, terserah pengendalinya gitu kan, maksud gua. Begitu habis nembak dia langsung bisa pindah tuh, cepet tuh. Kalau truk itu kan kecepatannya 3 kali dari tank baja kan, ringan terus juga kan lebih cepat. Sejak tahun 1942, rudal Katyusha itu dipasang di atas truk Studebaker buatan Amerika Serikat yang diterima Uni Soviet. Jadi truknya itu apa sih? Kalau bisa gue bilang hibahan lah, pemberian Amerika buat Uni Soviet. Cuman bukan berarti Uni Soviet nggak bisa bikin truk, nggak juga. Bahkan pada saat itu Uni Soviet tuh lagi sibuk-sibuknya memberantas Jerman tuh. Jadi membuat truk itu nggak semudah itulah, nggak secepat itu maksud gue. Makanya Amerika ngasih truk nih. Nah di truk itu disematkan rudal yang namanya Katyusha atau BM-13 tadi yang udah gue bahas. Nah Katyusha itu kenapa kok dikasih nama Katyusha atau dikasih julukan Katyusha? Katyusha pada dasarnya merupakan judul lagu yang populer di Uni Soviet ketika itu. Lagu itu menceritakan kerinduan seorang gadis kepada pacarnya yang harus mengikuti wajib militer untuk menjaga perbatasan. Nah asal-usulnya dari situ tuh. Makanya Katyusha itu disematkan ke senjata tadi tuh, ke senjata BM-13. Salah satu teori mengatakan suara yang dihasilkan senjata ini ketika meluncurkan roket sama dengan nada lagu tersebut. Nada lagu tadi itu nada lagu tentang seorang gadis yang nunggu pacarnya yang ke medan perang. Begitu diluncurin tuh. Selain itu pada bingkai mesin juga terdapat tulisan huruf K, merupakan simbol bahwa senjata itu diproduksi oleh pihak Komintern di Voronezh, daerah Uni Soviet. Bagi Jerman, suara proyektil yang melesat dari mulut Katyusha di siang bolong amat menakutkan. Karena saat menghantam sasaran peluru, Katyusha menyebarkan serpihan logam ke berbagai arah. Buat lo yang menambahkan tentang Katyusha ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pastiin udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gue. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.